siang podcast 100 Active Viewer. Selamat bertemu kembali di podcast kita di area Indonesia International Smart City Expo and Forum 2024. Nah, kali ini saya baru selesai forum dengan Pak Riza. Langsung saya tarik kebut nih ya. Jadi biar bisa sharing sama kita karena solusinya menarik sekali untuk kita ketahui bersama ya. Mungkin silakan Pak memperkenalkan diri dan perusahaannya. Ya, baik, terima kasih Pak Franky. Nama saya Riza Ardiana. Saya dari Itron. Ya, Itron adalah sebuah perusahaan global, tapi kami memiliki entiti di Indonesia namanya PT Mekoindo sejak 84 dan punya pabrik juga di Cikarang di kawasan Egypt. Ya, dan jadi Itron adalah memiliki solusi dan produk yang boleh dibilang end to end untuk smart city. Tapi kita lebih fokus ke basic need ya terkait listrik, air, penerangan. Ya. Jadi sebagai contoh, kita untuk penerangan kita punya namanya Smart PJU atau Smart Street Light, ya di mana Smart Street Light ini bisa menjadi backbone untuk integrated smart city. Ya, karena setelah pemasangan lampu jalan pintar ini bisa ditambahkan dengan berbagai macam sensor, aplikasi, dan juga device yang sepanjang mereka open API bisa diintegrasikan dalam satu kanopi sistem. Oke. Ya. Nah, ini sangat menarik ya karena solusi yang disampaikan itu tadi kalau di istilahnya undang-undang itu namanya UU 23 tahun 2014 itu namanya 6 layanan dasar. Yes. Ya, 6 layanan dasar ya. Jadi solusinya Itron ini ya menjawab kebutuhan itu ya. Nah, sekarang kalau nggak salah Itron juga menjadi salah satu eksebitor ya Pak ya di sini ya. Betul. Nah, kenapa tertarik untuk bisa hadir di event ini Pak? Ya, jadi di event kali ini kan sebenarnya nggak cuma Smart City Expo dan Forum, tapi juga ada Indo Water dan segala macamnya. Ya, karena kami juga punya water solution, ya smart water solution. Ya, salah satu contohnya adalah water meter dengan Cybele modul ya yang memungkinkan pembacaan meter secara otomatis. Ya. Kemudian ini disegerakan juga oleh Apexi, ya Asosiasi Pemda. Ya, di mana bisnis kami juga secara umum adalah lebih banyak B2G. Ya, melalui e-katalog, tender, ya ataupun kerjasama pemerintah dan badan usaha. Oke. Ya. Nah, ini kalau pengalaman Itron selama ini kan sudah punya pabrik dari tahun 84 ya Pak ya? Yes. 1984, jadi bukan udah lama lah solusinya. Udah lama sekali. Nah, tantangannya apa sih Pak kalau Bapak lihat boleh sharing ke audiens kita ini terkait dengan implementasi Smart City Pak di Indonesia Pak? Oke, baik. Jadi kita batasi skupnya Itron ya. Listrik, air, penerangan, jalan. Oke. Ya. Nah, kalau listrik otorisasinya ada di PLN. Oke. Ya, kami punya smart KWH meter. Punya hardware, punya network, punya sistem. Ya, terus kemudian kami juga punya smart water meter. Otorisasinya adalah PDAM. Oke, ini udah dua nih, beda nih ya. Beda. Oke. Ya kan? Ketiga smart street light atau smart pole. Otorisasinya adalah biasanya di Pemda ada di Dishub, Dinas Perhubungan. Nah, ini berbeda-beda nih. Nah, padahal sistem kami sebenarnya memungkinkan integrated. Betul. Ya, tapi ya namanya smart city harusnya integrated. Ya, tapi dengan adanya berbeda-beda itu, ya mungkin ada ego sektoral segala macam, integrasi ini menjadi tantangan. Itu pertama. Kedua adalah anggaran. Ya. UUD ini ya. UUD. Setiap kita dalam tanda kutip ngamen nih ke Pemda-Pemda presentasi, wah Pak, anggarannya belum ada Pak, belum ada anggarannya. Ya, tapi jangan khawatir gitu, Itron punya solusinya. Gitu. PPP, KPBU. Gitu. Jadi badan usaha yang menginisiasi sebuah proyek, kita skupnya apa, kemudian melalui mekanisme pembiayaan dari swasta dan kerjasama dengan pemerintah. Oke, nah jadi tadi itu ya cukup. Ada lagi nggak yang lain tantangannya? SDM nggak ya? SDM, nah iya. SDM pasti. SDM juga ini ya. SDM pasti. Ya, sebenarnya pemahaman tentang smart city ini juga perlu dalam tanda kutip diseragamkan. Ya.
gitu. Skupnya perlu diseragamkan. Karena bikin aplikasi sekedar aplikasi, bahkan mesin absensi doang gitu ya, kan. Betul. E-absensi itu sudah bilang ini smart city loh. Ya kan. Nah, jadi pemahamannya perlu diluruskan, diseragamkan ya. Kedua mindsetnya, kemudian komitmennya, eager to study, belajar gitu. Betul. Ya kan? Kadang kalau bahasa Jawanya atau bahasa ngapaknya pasti orang ngapak, wis kepenak kayak kie lah. Ya kan? Udah enak kayak gini, saya nggak mau berubah. Keluar gitu. aslinya nih. Gitu kan? Ya. Itu yang perlu. Ya, jadi podcast 100 Active Viewer ya. Tadi kita sudah dengar sharing dari Pak Ariza nih ya terkait dengan tantangan Smart City ya, implementasi Smart City di Indonesia. Nah, kira-kira Pak, kita ini punya tagline ini Pak, Smart City to Smart Nation. Right. Wah, apa nih yang kita mesti siapkan sama-sama nih? Oke, Smart City, Smart Nation. Saya setuju Pak. Ya, jadi dengan kotanya smart, ya diharapkan ya sebenarnya people-nya juga harus smart dulu. Ya, dan Smart City ini mendukung people untuk menjadi smart lagi. Ya kan, kemudian aktivitas menjadi lebih mudah, lebih cepat, sehingga kalau sebagai pemerintah pelayanan kepada masyarakat juga lebih baik, lebih cepat, lebih mudah, ya kan, sehingga produktivitas masyarakat juga lebih meningkat. Ya kan, yang tadinya mengerjakan satu hal misalkan 7 hari, ini cukup 1 jam. Ya, gitu kan. Betul. Ya, sehingga overall Smart City, Smart Nation. Ya, jadi ini goal kita sama-sama Pak ya. Sama-sama. Dan saya yakin Itron juga punya tujuan yang sama dengan kita ya Pak ya. Karena kita ingin Indonesia ini menjadi maju, Indonesia Emas 2045. Tidak lama lagi ini juga bisa kita lakukan bersama dengan berbagai upaya termasuk juga solusi dari Itron ya Pak ya. Ya. Baik, itu saja diskusi kita pada siang kali ini. Kita nantikan siapa narasumber kita berikutnya di podcast 100 Viewer. Silakan ikuti terus podcast kita. Oke, terima kasih.